Ini jujur, kalau kalian percaya silakan, nggak ya nggak apa-apa. Itu benar-benar karena aku penasaran. Ini stand up komedian. Kan Anda yang nyuruh stand up nggak dibayar jambore. Nggak usah. Stand Up Fest 2023. Wendy Cagur. Wah, iya. Itu balik. Lu balik. Itu lu balik doang. Balik. Ya Allah. Ini nih gua kalau nyari karyawan nggak pakai kualifikasi begini nih. Lah, saya kan ikut psikotes. Psikotes apa lu? Itu suruh tambah-tambahan kali-kalian. Ikut. Masa gini saya nggak ngerti? Ya bagus. Apaan psikotes? Dia ada soal nih. Ada 5 burung dikali 2. Lu jawabnya berapa? 10. Salah dong. Berapa? Pantesan gak lulus. 3 lah. Kok 3? 5 burung dikali 2. 10. 3 lah. Kok bisa? Lah kan dikali 2. Dikali. Di air. Ya iya. Di air bukan burung, Pak. Landak. Landak ada di air dong, ada di air. Gue kepikiran aja, gue habis nonton film Terminator nih. Kita bikin tim futsal gimana? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Pak, yang pertama, Terminator itu film tentang robot yang nggak mati-mati. Iya benar. Robot yang hidup terus. Iya betul. Robot yang dibenci Tuhan. Iya benar. Karena nggak mati-mati dia. Iya benar. Yang kedua, kalau kita main futsal, kita kan cuma bertiga. Ya. Gimana caranya? 3 on 3. 3 on 3 basket. 3 on 3 futsal kok 3 on 3. Ada tamu. Dia main futsal lah. Main apa dong? Biar ada kegiatan gitu kita kalau pas tutup toko. Voli pantai. Kita cari lawan. Kita cari lawan kita. Voli pantai. Sesama distro. Yang butuh pemain 3 deh. Catur. Hah? Catur kan 1 lawan 1. Enggak juga. Bertiga catur. Catur emaknya bapaknya. Bukan. Voli pantai Pak, nih kan voli pantai kan biasanya 2 lawan 2. Kita 3 pasti langsung menang. Iya. Ya iyalah, gimana sih? Enggak mau. Terus olahraga apa ya? Main futsal capek ah. Boleh main futsal tapi boleh yang nyamperin. Saya capek lari Pak. Boleh nyamperin saya tendang, mau saya itu. Nah, setuju gak? Setuju gak? Setuju. Setuju gak? Kauki, setuju gak? Orang gua lagi nanyain biar kita ada kegiatan gitu apa. Oh, ini aja. Balik. Antivirus Madaf gimana ya? Udah beres kan semua? Ngapain kita lagi ngomongin olahraga? Olahraga? Olahraga apa? Gue? Sepak takraw lah. Keren sih bisa lompat begini. Lomba yang bikin kita punya banyak teman. Apa? Lomba kayak. Oh kayak. Kayak kenal? Kayak kenal! Lomba yang membuat kita tidak pernah merasa cukup. Oh iya bener ada tuh. Nih ada lagi Pak. Kita ikut lomba. Temen lagi nanya. Temen lagi nanya. Gak apa-apa udah lucu di dia. Apa lomba apa? Enggak usah.
Lu bener-bener lu. Parah. Insecure. Iya, langsung insecure. Lu kenapa Mau tahu lari-lari? jawabannya nggak? Mau tahu jawabannya? Apa? Balap kurang. Balap karung. Nggak habis. Balap karung. Ada terus. Kagak tadi gue habis dari luar sebentar kok. Kenapa lu? Kalau nggak kita olahraga yang nggak terlalu Masih olahraga nih. Apa? voli santai. Barisan. Oke juga kayak rokok dulu. Bos tadi nggak ada orang yang kesini kan? Nggak ada. Yang aneh-aneh gitu nggak ada? Nggak ada. Kenapa? Kagak, takutnya ada aja gitu. Kan toko sebelah kan ya biasa lagi. Nggak bisa. Udah malah ngumpet. Kan lu yang teriak. Konsepnya kenapa? lu yang ngejar, kok lu yang ngumpet? Kan abang tadi ngejar aku nih. Ada yang lebih besar ngejar. Gak bisa dong, gak gitu konsepnya. Oh, saya tahu abang dikejar apa? Siapa? Dikejar takdir ya? Nggak, saya takut di BAP sih. Weh, Ada yang ngejar. ngumpul nih. Pemain andalan Trans 7 sama satunya lagi. Sama satunya Satu lagi. lagi apa? Pakai kan disebutin. Ngapain? Tunggu. Olahraga apa yang Oh dengar dari sana, dengar ya? dengar tadi? Dari jauh denger. Olahraga apa yang jauh ke puncak? Jauh ke puncak. Ya, Panjat puncak? salah. Apa? Lempar lembang. Lembing. Lagian kan Lembang kan Bandung ya? Lembang tuh di Bandung. Di puncak nggak itu? Ya memang di puncak sih. Iya tetap di puncak. Dataran tinggi. Bang duduk bang, jangan marah-marah bang. Apa emang? Apa sih bang kok lu ikut-ikutin? Duduk. Abang tuh emang senengnya marah-marah ya, biar dapat musuh banyak dari orang-orang. Cari makannya situ memang. Bukan kalau yang itu bukan Oki itu Popon. Anjrit. Kenapa sih marah-marah terus? Nggak ada loh Pak, nggak ada marah-marah. Kalau ada yang salah baru marah, kalau nggak aku mana pernah marah. Tadi kenapa? Lari. Ini maling. Aku buka toko. Lah, tiba-tiba barang-barangnya diambil dibawain ke sini. Enggak, gue di toko gue Bikin malu. Ini pegawai Anda ini, Pak. Bikin malu. Pak, saya jelasin ya. Iya. Kan toko dia kan pintu kaca. Saya di depannya doang kayak gini-gini. Cuman mau ngira saya udah kurus apa belum, Pak? Ngaca doang. Mau ngapain maling? Ngapain ngaca di depan toko aku coba? Dia orang numpang ngaca doang nggak boleh. Di parah nih orang nih. Tokonya juga toko sembako, mau maling apa? Maling sampo. Lah perasaan nggak ada sampo. Masa iya? Aku aja nggak ada. Nggak mungkin aku jualan sampo, orangnya pasti nggak mungkin. Kalau ada sampo pasti orang yang nggak mungkin. Masa jualan sampo apa yang mau Kenapa disampo? marah-marah terus? Emang Iya personanya begitu, nyari duitnya Kan begitu. abang juga belum kenal sama kita nih. Oh kenal. Ini Oki Rengga ini. Oh kira enggak ini. Oki stand up komedian. Temennya Oki Jelly Drink kalau nggak salah. Iya, temen lu juga Udah kan. lapar. Kalau pas dahaga. Ini posisinya bapak saya yang samping ini stand up komedian. Kan Anda yang nyuruh stand up nggak dibayar jambore. Anda nggak dibayar Jambore stand up, tapi ketuanya jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Ya kan memang uangnya dipakai dia. Dia mah yang dipanggil sini mah anak gue dia semua, Pak. Gue bilang gini, ayo nih stand up, acara stand up Indo. Iya. Ayo Pak, tapi nggak dibayar. Nggak apa-apa Pak. Tuh. Pengabdian. Dalam hati gue, jadi gue nikah. Tengok ya. Kami nurut semua. Kami nggak mempermasalahkan itu. Iya. Singapura dia. Iya. Pun dia. Mobilnya baru. Betul. Hah? Foto-foto brand. Foto-foto terkenal. brand terkenal. Tiba-tiba mau nikah. Duit dari mana? Hah? Duit dari mana? Duitnya dari mana? Tapi dia mau nikah juga nyari sponsor. Iya, kan biar open duitnya endorse. utuh yang dari stand up. Tahu gue ditemu saya apain? Apa yang? Mau saya makan. Makan duit. Tapi emang aman lah. Kalau diajak sama stand up Indo, kita nggak perlu dibayar. Apapun itu nggak ada kasih harga. Sekarang komikanya gue mintain duit. Mau main? Bayar dulu. Itu sekarang. Emang iya? Iya. Nanti kau kan
O kan masih bawah tuh. Oh, dari alfabet. abjad, dari alfabet. Aman, ntar juga dihubungin. Siapin aja 5 juta. Nah, ya. Berapa kali kerja bang? 1 kali. Oh 1 titik. Tapi ada sekitar 90 orang. Oh. Bang, mending kalau kayak gitu bayar 5 juta sekarang. Ah. Mending akikah anakku, Bang. Jelas kalau Beli kambing akikah. Anak lo siapa namanya? Arthur. Cowok. Cowok. Ih, masuk akikah. Akikah. Akikah, Nek. Yang motong kambing gitu, selamatan akikah gitu. Tapi di sosial media juga lu kan beberapa waktu belakangan juga sempet Rame. rame. Vokal. Grup. Enggak, vokalnya vokal. Ya vokal gitu. Gitar. Bass. Band dia. Grup, jangan. Iya. Band. Nah, sempet vokal, konsonan. Enggak usah. Ya sempet vokal lah. Pak, Pak, emang tahu maksudnya apa? Vokal. Konsonan tahu. Apa? 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 Enggak pernah. Lu vokal Jangan- konsonan jangan enggak pernah tahu. Apa kak? Sini kau. Apa kak? Turun kau. Weh. Sini kau. Jambang. Itu saya. Beliau. Malu saya. Malu. Enggak sih, enggak malu aku, mampus dia sana. Udah syukur enggak aku pukul orangnya. Nah, apa sih apa harus pukul-pukul? Pukul di atas panggung biar tahu sekalian Biar enggak? apa maksudnya? Ya biar orang tahu kalau lagi perform jangan ganggu. Mau diedukasi. Edukasi. Itu kan lagi manggung di Medan. Di Medan. Bareng Slang. Bareng slang. Slangnya aja nggak nyuruh turun. Karena belum nyampe masih di hotel ya. Udah di belakang. Di belakang. Slang cuman turun. Lebih santai. Tapi kayaknya ya ngapain juga dia dengerin aku. Iya, bener-bener. Kan di Iya, belakang dia. Iya, bener-bener. Itu di kemarin Berarti itu lu cuma kepancing pada saat itu. kepancing sih Pak sebenarnya. Tapi kenapa kepancing? Gara-gara ya memang anjing sih yang mancing memang. Kalau dia biasa-biasa aja kayaknya aku juga nggak kesel. Bener. Kan ini masalahnya yang di-share orang-orang kan potongan video aja. Waktu aku marah sama narik Narik baju. dia ke atas. Yang sebelum itu kan Ya. nggak di-share sama orang. Kamu sebelumnya apa? Kepalanya. Iya. Enggak bang. Emang sebelumnya apa? Terus sebelumnya enggak sih, oke gini. Naik kau. Bang, ini masih begini, Bang. Masih diinjek. Masih diinjak gimana mau naik, Bang? Sebelumnya apa? Sebelumnya dia maki-maki. Aku belum ngapa-ngapain, belum mulai stand up kan. Dia Oh, ada udah- ungu juga. Hah? Apa lagi? Bukan maki. Ya maaf. Sebelumnya emang ada maki-maki. Rumba. Maki-maki Atau dia maki. Itu. Dia maki-maki. Dia maki-maki. Aku belum ngapa-ngapain masih baru pertama di present kan. Naik. Belum mulai, aku udah langsung. Woi botak. Turun kau. Aku belum ngapa-ngapain. Dan itu sepanjang aku perform dia gitu terus, maki terus. Kan maksudnya yang mau nonton bukan cuma dia ya, yang lain mau nonton. Ya itu aja, jadi keganggu aja yang lain yang mau nonton. Makanya aku kayak sini kok naik gitu. Naik gak dia? Naik ke atas panggung. Nah itu kan rekaman kan nggak sampai full. Di atas panggung aku bilang, nah udah nih coba hadapin nih ribuan orang, bisa nggak? Minta maaf dia di situ. Oh, Minta maaf Bang. enggak stand up. Enggak. Dia coba-coba, gimana lucu aku kan gitu. Orang pada diem nyorakin dia. Oh. Gitu. Tapi kalau sebenarnya gua pun pernah mengalami hal kayak gini. Cuma di studio. Di studio, Pak. Iya. Ya, gua nggak tahu ya. Anjing. Tolong. Sembel. Guys, kita harus lebih kreatif nih. Jangan sampai yang ada akhirnya kita di sono dia yang main di sini. Bener. Nggak, maksud gua pernah kejadian. Jujur sih sebenarnya memang nggak nyaman dengan kondisi kayak gitu. Iya, oke lah, gua botak gitu kan. Tapi kalau penyebutan itu dilakukan oleh orang yang jauh lebih muda daripada gue, Bener. dengan tendensi bahwa dia cuma pengen ngatain kita segala macem. Waktu itu sama acara di MNC TV kalau nggak salah. Cerita commercial break, gue keluar, terus penonton di atas tuh bocah-bocah terus gitu. Botak, woi botak. Itu gue langsung gue gas Pak Ajis. Langsung gue gas. Ke atas.
ke depan. Gue langsung gas. Karena kalau mundur susah ngegas kalau. Iya. Harus ke depan. Ke depan dong. Gua akhirnya gue gas aja gue bilang. Ya. Turun lu anjing, kita berantem. Oh langsung lo tegur keras Iya. gitu ya? Turun lu anjing, berantem lu. Kita main botak-botak aja. Lu siapa? Gue gituin gitu. Karena menurut gue untuk kondisi seperti Oke Rengga, ya kalau gue sih memahami itu. Ya. Karena kan tidak mudah satu stand up. Gue aja ditawarin berapa kali untuk stand up, mau nggak ada duitnya, gue selalu menolak karena gue pikir itu susah. Kecuali ntar stand up fest kan 2023. Nah ini kan kalau Oke, udah oke. Bunda oke. emang Bunda manajer gua kan bukan. Kan kalau Mbak Indri cuma TV. Ya Indri itu manajer gua, kalau Ayu itu adalah pengeruh harta gua. Astagfirullah. Pertambangan ya, orang pertambangan ya. Jadi Stand Up Fest 2023 Pak Wendy naik. Headliner. Terus Pak? Dulu jangan ngada-ngada dulu ya anjing. Enggak itu kenyataan. Kenyataan kan? Ya udah, ini tidak akan kita mulai sebelum itu ada persetujuan lagi. Wah, paling lupean. Tiba-tiba ada notaris Apa jadi gue? Iya, Enggak itu demi gua kalau keberlangsungan. ya intinya adalah ya gitu kalau misalkan kadang-kadang ada orang yang ngerasa so asik Betul. Iya, dengan pekerjaan betul. kita Betul. karena kita pelawak dipikir semua bisa dibecandain. Sebenarnya kalau gua tuh lebih ke arah attitude sih. Kalau Iya, iya. kita aja Benar. saling botak satu sama lain atau misalkan hitam misalnya gitu. Itu untuk skala yang udah kenal banget. Betul, gitu. betul. Apalagi di panggung, lu kan ngejatin mental orang gitu. Gua sih Karena ada sebenarnya- beberapa orang Pak yang ngerasa kayak gua kayak gini dia suka nih asik padahal belum tentu. Narik perhatian ya. Iya, sebenarnya cuma pengen ditegor doang. Yes. Dan ini kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ada aja orang-orang yang masih yang, emang baperan aja. Iya. Baperan kepala bapak gue itu. Minum dulu biar adem, biar adem. Susah. Kita berbuat baik aja, ada orang yang pasti nggak suka. Itu tahun berapa Pak? Kejadian apa? Tahun? Sebelum pandemi. Baru. Iya. Anjir nggak tahu yang dicagur sama orang-orang itu ya. Tapi gue jujur nih ya, gue waktu itu pernah ada acara TV juga. Itu gue pernah, sorry to say gitu, gue marahin penonton. Karena pada saat di sini lagi take, lagi syuting, mereka ketawa ke TV. Oh, nggak notice. gitu. Gak notice. Dan bikin risik ya. Ya sorry tuh sih gue anjing-anjingin, gue tatain karena gue pikir lu bagian dari acara ini. Sama seperti lu nonton nih, lu udah ya sorry tuh saya, lu udah nonton gratis. Kalaupun lu boleh berpendapat ya udah keep it for yourself. Ya. Atau enggak lu share itu ke temen ketika perjalanan pulang. Wah sih enggak, ternyata gitu doang ya. Nggak Bener. lucu. Bener. Bukan di halayak umum sih gitu. Karena penonton sama penampil itu satu kesatuan. Betul. Makanya kita juga sebel kalau ada penonton yang tidur. Kok langsung Enggak, dilihatin? enggak. Mereka semua sadar, tapi nggak paham sama omongan kita. Cang hijau. Tamasya lu. Makan dulu nih, makan nih. Khas dari Ambon. Dari Medan. Tapi tahu nggak kalian kenapa namanya Bika Ambon? Aku Nah, tahu. itu. Apa? Kan dari Medan kan? Dijual di Jalan Ambon. Bukan dijual. Dijual tuh di jalan di Ponorogo. Oh, bukan. Kalau kata orang STTW. Apa tuh? Sok tahu-tahuan. So tahu-tahu. Lu tahu dong berarti kenapa dinamakan Bika Ambon? Benar, dibikin di Jalan Ambon, bukan dijual di Jalan Ambon. Dibikinnya. Iya, pertama kali dibikin tuh di Jalan Ambon. Sama satu orang berarti? Siapa? Enggak. Enggak. Kolektor. Enggak, maksud gue kan Jalan Ambon tuh banyak orang. Oh iya. Banyak rumah. Waktu itu satu dia sendiri. Keluarga lah. Nah, setelah itu karena enak, mulailah bikin banyak terus jalur itu. Setelah itu pindah tempat, penjualannya di Jalan Diponegoro. Berarti ini orang yang bikin pertama harusnya didaftarin sama dia. Ke Haki. Heeh. Iya, tapi kan dia nggak gila harta. Enggak kayak open mic. Dia berbagi aja sama orang-orang lain, nggak ada masalah. Toh nggak ngurangin rezeki dia kan. Cakep. Betul. Enak, tapi emang nggak kamu? Kenapa makan si anak satu ini? Ini kan buat tamu, Saya ngetes dulu. Oh takut, mana tahu ada racunnya. Orang kan kalau mau beli butuh testimoni. Enak nggak? Enak dong. Saya coba. Enak kok. Enak. Teh, Ki, lu kan terus ikutan
3 kali ya, lu udah 3 kali ya. Kan bisa ditaruh di sini. Iya, gitu. kan bisa taruh. Besok Kasih ke depan aja. Besok pakai yang bling ya. Jadi kalau harus Sayang Pak, pecah ntar. ya biar lu ganti. Lu kan ikut bikin podcast sekarang. Ya, Maaf guys, bikin podcast. Namanya podcastnya agak lain. kenapa banyak yang komen ketua? Iya. Julukin aja tuh, julukan aja. Dari Medan kan kalau awalnya gara-gara Boris tuh. Kami manggil Boris kan ketua. Ketua tuh kan orang yang lebih tinggi, lebih tua, dihormatin gitu. Berawal dari situ, manggil Boris ketua. Istilah itu tuh udah lumrah lah di Medan. Lumrah. Iya. Ketua ada 50 gitu. Betul. Di sana tuh biasa gitu. Ditinggiin dulu. Pijit. Ih, capek kali ketua nih. Capek kali ya. Mau ulang tahun anak awak lah, Wak. Tapi Gitu. pasti dikasih Ki. Rata-rata dikasih. Karena kalau udah dipanggil ketua kan kayak Pride. ketua nih ketua gitu. lah. Malu ketua nggak ngasih duit kan. Makanya manggilnya ketua. Ketua. Makanya gua ngejauh. Gila kompak semua loh Pak. Mereka tuh kalau ngeliat celah yang namanya uang, udah langsung kompak gitu pikiran mereka. Taman kepala jadi satu. Ketua sama pijet-pijet. Gitu. Andis tuh yang suka gitu. Waktu mijet-mijet gitu. Ada aja pasti urusannya kan ketua dan mijit. Ada. Lu punya anak 8 coba kayak gua. Tapi basicnya lu sebenarnya pemarah bukan sih, Ci? Pemarah, Pak? Padahal kau bukan orang Batak kan? Bukan pemarah sih, emosional aja. Puja Sera kau. Puja Kusuma. Puja Sera kayaknya rumah makan kalau nggak salah tuh. Pusat jajanan serba ada. Di rest area. Di rest area iya kan. Bubur andalannya dia. Pojokan situ tuh. Puja Sera rumah makan. Ada tahu Sumedang. Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lah Puja Sera, putra Jawa. Kalau Puja Puji? Puja Puji, pujanya nggak tahu, pujinya itu ada, pujinya Tori. Oh Puji. Puji. Tofu. Puja Puji itu putra Jawa penuh janji. Kayak itu. Siapa anjing? Lu ajak gue. Dia yang lempar dikasih tahu yang itu. Ngajak gue siapa? Ada. Putra Jawa penuh janji. Iya. Oh, Puji-puji. iya. Banyak sih. Enggak, tapi yang bikin gua bingung lu kan dari kiper ya? Wih, stand up. Enggak, Yang bikin- bukan. Yang bikin gua bingung. Gua bingung ya. Gua bingung. Gua gitu. Bridging kayak gitu. Ada. Kan Kenapa gitu ya? dia. Kenapa ya? Gua bingung, gua tanya nih. Iya. Sehat Pak. Dari yang bikin gua bingung nih kan. Iya. Udah pakai gerakan dikit. Anjing. Jadi- Lu kan dari kiper nasional. Dari Ya. kiper lo. Profesional ya. Terus tiba-tiba lu beralih jadi ngangkat koper gimana? Tapi iya kadang kalau stand up kan bawa koper. Iya, Ofer kan pasti bawa koper kan. Iya, Tiba-tiba betul. berubah jadi stand up comedian. Turning point-nya tuh di mana gitu? Turning point-nya, aku ada kasus di sepak bola. Kasus apa kita belum pernah dengar ya? Indisipliner. Gimana tuh? Lebih ke tali air. Tali air tuh apa? Nggak ada yang tahu tali air. Enggak ada yang tahu sih tali air. Kagak lah. Oke, kita halusin. Kalau lo mau berantem, yang gue turunin Sandy pertama. Perutnya gede banget. Dan lu pasti cepet kalah, karena lu emosian kan? Emosian itu kalah sama orang yang ngomongnya nggak jelas. Betul. Betul. Maju lo. Maju. Ayo. Nggak usah deh. Indisipliner. Jadi indisipliner waktu itu aku indisipliner. Disiplinnya tuh kayak sering nggak ikut Ya, gitulah Itu indisipliner. salah lah satunya pokoknya. indisipliner ya. Di, Melakukan.
Disipliner, dicoret dari sama tim. pelatih kan? Sama rekan satu tim. Sayanya dikeluarin, dia enggak. Karena dia jago, top skor. Saya kan cadangan. Iya. Jadi dicoret nggak masalah ya. Jadi lu dikeluarin. Dikeluarin waktu itu, Pak. Dikeluarin. Wah, posisinya memang lagi hancur-hancurnya tuh. Aku kan gila judi online. Mas sekarang kan? Gitu. Sekarang udah enggak. Gila apa sekarang dong? Hah? Gila apa sekarang? Sekarang gila ngurus anak aja, Bang. Iya, keren. Tapi lu sorry ini menarik. Lu sempat gila judi online, tapi sampai hutang lu banyak banget. Banyak. Yang bayarin adikku. Karena waktu itu adikku sudah PNS. Nah ini mereka nih, ada. Yang bayarin ketua. Nggak ada otaknya. Tidak ada otaknya seperti saya. Iya, aku tuh terjebak di situ waktu itu, Pak. Judi online kan. Udah banyak. Waktu itu mikirnya aman lah ini. Ya. Aku kalah juga setiap bulan gajian, Masih setiap ada bulan saving gajian money. gitu. Ya. Ini kalah, hutang banyak, dicoret dari tim, nggak dapat kompensasi, hancur aku. Mulai dari situ, udah mulai suka nonton stand up. Mulai suka nonton stand up, ikut kompetisi internalnya stand up Indo Medan. Di Medan. Tapi sebelumnya Kan open stand mic- up open mic Indo gitu, Pak? Medan. Stand up Indo Medan. Masa di Jambi ya? Siapa tahu lagi gathering di Jambi kan kita nggak tahu juga. Tapi sebelum ikut itu, Mohon maaf, ini dikunyah. ini kok dikenyat ya? Iya, dikenyot agak risih kayak Yupi ya. Anjing. Jadi Di Medan. di Medan, Pak. Juara? Juara pula waktu itu. Padahal belum gabung komunitas. Oh belum pernah open mic. Belum pernah. Sekali open mic sebelum kompetisi itu. Sekali aja open mic, habis itu kompetisi juara. Nah, mulai dari situ rutin tuh. Tapi katanya lu juara di situ karena ngancem dewan juri, betul? Iya. Enggak, dia culik. Wow. 2 hari sebelum. Babe waktu itu jurinya. Babe Cabita, iya waktu itu Babe. Karena Babe hitungannya udah nasional lah dia. Betul. Dia udah juara Suci. Suci 3 waktu Betul, itu iya, kan. iya. Nah, jadi Suci 2. Suci 3 dia. Suci 3 iya. Dia lah yang bikin aku jadi suka nonton stand up juga, Mang Haji. Gara-gara Babe? Gara-gara Babe. Waktu itu kan mulai, dulu kan Kompas nggak nyampe di kampungku. Nah kenapa? Nggak nyampe siarannya. Ditahan orang. Ditahan orang. Iya, mau masuk, ditahan. Mau dipencet memang ada gambar orang nahan gitu. Jangan. Tahan. Susahnya makan ini ya? Kayak makan jeruk Bali lo, Jis. Orang tinggal dimasukin dikunyah. Oh iya. Makasih ya. Tolol. Gara-gara itulah mulailah. Raving. Asik. Benar. Kenapa? Lanjut. Jadi dari situ mulai serius stand up-nya. Semakin memberanikan diri. Memberanikan diri, stand up terus. 2016 dapat tim lagi aku, Pak. Masih main bola. Oh main bola kembali. Main bola lagi. Iya. Main bola. Setelah stand up masih dapat Ki? Masih. Oke. Jalan bareng tuh. Tapi pemain cadangan. Inti. Keren. Inti di. Dan lu nggak jagain bola stand up di situ. Iya dong. Jagain crop. Jadi dia udah gini nih. Set, pemain lawan udah set gini. Lu tau gak? Gue tuh punya keresahan ya. Asik, jago. Stand up Fest 2003. Wendy Cagur. Lucu juga sih aku di gawang ini. Lagi rame. Boleh minta tepuk tangannya yuk. Anjing. Itu main, jadi aku bayarin lunasin hutang-hutangku lah. Termasuk ke adikku gitu-gitu. Emang sampai berapa Ki? 100? 3 digit. 200? Nggak nyampe 200, tapi lebih 100. 101? Hah? 101? Ya, lebih lah. 199? Kebanyakan. 120. Enggak, ini mau sampai kapan? Kita cari. Nggak usah detail juga. Sekitar 120-an gitulah. Oke. 125? Nggak usah. Memang harus detail. Karena di ujungnya itu ada kalau nggak salahku 700 peraknya tuh ada. Jadi agak susah. Lah kan ada potongan bank. Oh iya. jadi sekitar segitulah waktu itu. Tim lu pertama apa?
Tim pertama PSDS Deli Serdang. Pertama kali. Dari Serdang. Itu Yang profesional ya? Iya. Oh yang baru itu bukan profesional. Yang baru mana nih? Yang setelah stand up terus lu Oh profesional, itu udah profesional Pak. Udah masuk liga. Maksudnya Udah tim liga. pertama pro lu itu PSDS. PSDS. yang kedua Yang kedua PSMS. Yang ketiga Pertama tuh PSDS, habis itu pindah Medan Chief, Produta, PSMS, PSB Langsa, balik PSMS lagi, Kalteng Putra, Produta lagi terakhir. Pindah-pindah. terakhir Produta tahun berapa gitu? Terakhir Produta 2017 Oh baru ya. di Cengkareng, home base-nya waktu itu. Itu mah Hibzi. Oh enggak, Cengkareng sini aja, Sumur Bor, Rigen, Cendrawasih. sama Rigen. Wah kejauhan. Rispo. Deket Daan Mogot. Oh, deket rumah Hibzi. Aku betul ya Pak Wen. Untung presiden dia betul. Kalau enggak, aku tepuk betul. masih ringan juga sih ditepuk doang. Masih ringan. Yes, Iya. betul ditepuk Oh, doang. di sini nepuk tuh gini. Iya. Loh yang enggak nepuk maksudku ya mukanya aku tepuk Oh, gini. gampar. Gampar itu bang, itu Gampar. gampar bang, Ya, ya, itu ya. gampar bang. Ditepuk. Gampar mah. Gampang. Gampang mah. Jambang. Gampang goblok. Tampang. Memang di sini sih, tapi tampang. Ya ini nih. Tampang goblok. Tampang. Iya gue yang salah. Karena dari sini ya. Kalau begini. Tampang, kan? Gini. Sama dong. Iya enggak beda. Jambangnya dari sini. Iya. Ya udah gue yang salah. Bang Ajis, Bang. Malu aku kadang. Udah mau nikah loh maksudnya. Kalau gini cuman dipindahnya aja dari bawah ke atas. Dan orang ini selalu kayaknya penuh dengan masalah dengan orang lain. Enggak lu, Bang. Karena pernah juga ada masalah dengan tentara waktu pas di Dek tahu. Pasti mana? Aku banyak tragedi. Tragediku yang paling sering itu aku pura-pura jadi tentara. Pak. Tapi ada tampang dan postur Iya, mendukung. ada banget. Iya. Aku pernah 17-an Agustus di kampung. Lagi ada panjat pinang. Ya namanya di jalan kampung kan, nutupin jalan. Aku mau lewat, nggak bisa. Kayak mana? Keluar aku dari mobil tutup. Nggak ada otak, bubar kalian. Mau dinas saya, bubar saya. Kalau ditanya mau dinas mana, kantor stand up Indo. Itu nggak ada yang nanya sama sekali. Nggak ada Pak, aku potonganku gitu aja. Iya, orang aku pernah salah tampar kok Pak. Astaga. Ini gue ceritain ya. Di Kalteng waktu itu, Oke. 1:30 pagi, ada tabrakan depanku. Nah, ada cowok bonceng cewek 2 orang, nabrak bapak-bapak. Berat di depanku Pak. Aku lagi makan pentol gitu lah. Ya datanglah aku. Itu yang nabrak masih muda, marahin bapak-bapak itu. Bapak ini hati-hati kalau naik motor dan segala macam. Lah, kok dia yang marah aku pikir. Udah datangnya aku tampar Pak. Tampar. Kurang ajar kok aku bilang. Kau yang nabrak, kau pula yang marah, aku bilang gitu. Kau bawa bapak ini ke rumah sakit, dia nengok aku kayak, siap, kau bawa ini? Ya Pak, dibawa ke rumah sakit Pak. Bapak itu, motornya tinggal di situ. Gak lama, dia balik sama 2 orang. Dia dibonceng, naik motor King. Aku masih makan pentol. Yang dari King turun langsung ngomong gini, mana tadi yang nampar? Ya aku nggak salah, aku pikir maju lagi aku. Sebelum aku maju, yang bonceng nelpon di depanku. Nelponnya gini. Iya Dan, sebentar Dan. Ini ada anggota kita kecelakaan. Bentar lagi saya balik ke barak. Aku, kok balik ke barak? Balik ke barak. Aku langsung, asli Bah, aku pikir mati aku. Siapa tadi yang nampar? Aku udah kalah malu aku. Maju aku. Awak, aku bilang. Siapa tadi yang nampar? Saya Pak, aku bilang. Kenapa ditampar?
kurang ajar nih. Mabuk-mabukan nabrak orang nih. Balik bareng dia. Kamu mabuk? Siap Ian Dan. Ditampar, bikin malu. Naik ke bulan. Untung jujur juga tuh orang yang nabrak. Iya. Takut lah kalau misalnya dia. Soalnya memang lagi mabuk dia posisinya waktu itu. Aman gini aman. Terus udah tahu dia lagi mabuk ngapain bawa temen gitu. Iya, aku. Sering lah aku sama tentara sering lah. Terus yang gimana ceritanya? Emang iya pernah Ki? Tiba-tiba. Kau pernah? Enggak. Wow. Betul enggak? Tadi sih bilang begitu. Enggak sampai. Digrepe. Digrepe doang. Aku bunuh kau. Digrepe. Aku nggak tahu kalau itu banci. Oh, bentuknya kayak perempuan. Posisinya. Malam posisinya. Oke. Ini nggak pernah aku ceritain mana, malu aku soalnya. Gua aja nggak pernah lu cerita ini ya. Tapi lu kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. Tapi ceritain lah. Iyalah. Aku pulang tarkam. Oke. Pulang tarkam, kan habis main capek ya. Iya. Di mana ini kotanya? Di Aceh. Oke. Di Aceh mau pulang ke Medan. Ya. Jadi di bis yang kayak high-es gitulah. Ya. Duduk paling belakang, karena udah posisi paling nyaman nih di sudut, di jendela, tidur aku. Tengah jalan, naik 2 orang, cewek. Diam aja aku lagi tidur. Oh, udah. Duduk di sampingku, tapi di samping itu masih ada bapak-bapak. Ya, aku nggak peduli lah, tidur aja. Tuh. Perjalananku tuh jauh, sekitar 4 jam. Anjing. Jadi nggak lama bapak itu turun. Bapak itu turun, sampingku ini deketin aku pak. Tengoknya aja, rambut panjang. Oke juga. Kan lu ngantuk. Hah? Kan ngantuk. Tapi kan gini, kan nampak. Bis kan kalau malam remang-remang aja, lampu tidur dia. Jadi cengtuk ya. Ngaceng tapi ngantuk. Belum ngaceng. Belum lah. Oke. Masa ngantuk ngaceng? Kok bisa dia gitu? Begitu gua. Makanya kalau kita naik mobil, kalau dia nyetir nih, dia gantian gua ngantuk, ala ngaceng. Iya gua ngaceng, dia Gua ngaceng. hebat gua sumpah deh. Gua ngantuk ngaceng asli. Terus? Jadi, nah nggak lama dia nempel nih. Kok nempel aku pikir. Tapi dalam pikiranku kan perempuan pak. Iya. Diam aja aku. Peganginnya paha aku. Diam aja aku kayak gak ada kejadian. Kayak laki-laki slow aja. Stay cool. Stay cool aja. Grepek terus nih aku, digrepek. Nggak lama, kayak dia mau turun. Ngomong deh, kiri bang kata. Masalahnya, udah sempet ku grepek dia kan. Ada teteknya. Begitu dia turun aku gitu. Mak besar kali ototnya bang. Aku ngerasa terjuli nih kali malam itu aku anjing. Sepanjang jalan aku, ya Allah salah apa hamba ini aku pikir. Aneh banget. Salah paham. Gara-gara gelap doang. Iya. Nggak, soalnya nggak kelihatan, bener-bener nggak kelihatan mukanya bang. Dan lu juga nggak ada dialog juga ya. Tanpa bener-bener tanpa dialog kayak udah saling mengerti. Aneh banget. Anjing udah kayak saling mengerti aja kayak memang udah saling membutuhkan lagi. Iya. Anjingnya pas dia turun itu memang. Kalau bikin peternakan kuda enaknya di mana Ki? Brastagi. Daerah dingin emang. Brastagi, daerah dingin. Sambung aja. Bebas kata aja. Nggak masalah. Nama ketua awak ya. Kalau kuda balap latihnya lama ya? Kuda balap
Berapa tahun? Oh tergantung, tengok kakinya. Nah, Kalau yang U lumayan cepet, Oh. tapi kalau yang N susah, soalnya terbalik kan. Iya. Kalau U maju, kalau N Kalau N mundur. mundur. Lebih susah Soalnya lagi kalau kebalik kan. Iya, kalau tapal kudanya C, Apa? nyamping. gimana kalau yang C? Lebih susah lagi tapalnya C, nyamping. Tapi mohon maaf, kalau itu kenyamping kayaknya bukan kuda, itu kepiting ya. Yuyu. Aduh ya Allah. Diajak malah, ngapain diajak? Enggak namanya Yuyu ada. Yuk. Ngapain orang jalan nyampe aja ngajak? Iya. Nggak mau jalan nyampe. Tapi kok bingung kepiting tetap bisa jalan tuh bingung. Tapi ada kakinya, Pak. Enggak, ini mau stand up dia. Enggak. Ini mau stand up bagus. Bingung menurut gua ya. Karena kalau kepiting bisa nyamping, jalan nyamping tuh nggak mungkin. Ah. Karena kalau udah kepiting, udah nggak bisa gerak. Gila. Anjing. Itu nanti premisnya seafood. Gua nggak mau premis gua seafood kan ujung-ujungnya pasti ke ayam bakar, ikan bakar Cianjur. Pakai batik dong Pak Wendy ntar. Tentara udah pernah, Apa? banci udah pernah, mafia skor juga udah pernah. Pernah. Berurusan dengan mafia skor. Ya. Urus apa? SKCK? Apa urus surat izin? SKCK pinjam? sih waktu itu. Apa SKCK-nya? Yang ngurus SKCK tapi pakai duit mafia. Lu ngurus SKCK pakai duit mafia? Anjing ya. Itu kan surat keterangan berkelakuan baik. Iya. Lu duitnya pakai duit yang nggak baik gimana? Ya, kan nggak ada yang tahu. Ngatur skor. Tapi kok SKCK surat berkelakuan baik kan SK? Surat keterangan, Catatan. cakap kelakuan. Kok cakap enggak lah, cakap mah bahasa Jangan. catatan kepolisian. Arti SKCK. Kalau surat kelakuan baik SKKB. Ah, baru ini berarti. Oh, surat keterangan catatan. Kepolisian. Catatan. Jadi ada SKCK, ada Cakap SKKB. kelakuan. Cakap kelakuan. Ya kelakuannya cakep. Cakap bukan. Oh, cakep kelakuan Sandi nggak dapet. Kelakuannya nggak cakep dia. Sandy. Ki lu kalau naik motor masih nggak pakai helm Ki kemana-mana? Anjing nih. Masih. Ke Bandung nggak Masih, pakai Ki. helm lu goblok ya? Pakai. Kalau ke Bandung. Enggak dari Cibubur. Pakai. Kalau itu pakai. Enggak dari Cibubur lu cerita. Pakai. Cuman ya kadang taruh tangan pakai. Kalau dingin pakai. Lu taruh. Ingat Enggak, ya kan kita lu pakai helm di sini. Lah terus lu nyetirnya gini. Gua komedi badiin ya. Gua tuh heran sama cowok-cowok yang pacaran sama ceweknya. Cewek dikasih helm. Terus cowoknya pakai helm, nggak dipakai tapi di tangan. Kan kasihan ceweknya. Kalau ngobrol begini. Ayo. Ambil aja. Kasih. Ambil. Premisnya kan Premis. anak motor. Iya. Jatuhnya nggak ngobrol, bedah naskah skrip. Ayo Pak, ambil Pak. Anjing. Ini mafia skor dulu deh sebelum ke helm. Ya dulu pernah terlibat. Lu nerima duit. Nerima. ngatur skor. Ya. Asal nggak nyebutin tahun aja udah aman. Dulu kan blundernya nyebutin tahun. Namanya tolol. Sama orang di share Wikipedia aku. Ya kan ketahuan aku tahun segitu main di mana. Aduh iya lagi. Iya udah pokoknya aku nerima. Lumayan besar. Ini udah terlanjur amburadul juga sepak bola Indonesia. Kasih tahu aja. Itu tuh satu pertandingan paling kecil tuh di 400 juta. Untuk beberapa pemain aja, nggak semua pemain tuh. Tahu? Oh yang dapat nggak semua? Enggak. Yang dapat yang ikutan, nggak semua ya? Iya, yang dapat yang ikutan. Jadi Waktu yang- itu saya memang paling depan ya. Jadi kayak kalau yang nggak ikutan, mereka taunya kalah sedih. Ya kan? Kalau yang ikutan kalah ya senang. Party. Balik. Tapi bener ya, nih jujur, kalau kalian percaya silakan, nggak ya nggak apa-apa. Itu bener-bener karena aku penasaran. Karena dari dulu aku cuma denger-denger cerita aja, cerita-cerita temenku kalau pertandingan tuh dijualin segala macam.
Ya kalau diceritain orang kan maksudnya bisa jadi dikurangin, ada lebihnya segala macam. Makanya bener-bener pengen tahu kayak mana kejadiannya. Masuklah kau. Masuk. Karena sekali. lu penasaran. Penasaran. Sekali itu aja. Habis itu aku diajain lagi, nggak pernah mau lagi aku bang. Karena ya udahlah ya udah tahu aku gitu. Jadi aku jadi lebih wanti-wanti kalau seandainya kira-kira temenku yang memang sering main tuh kutanyain tuh di pertandingan itu, ini kau mainin nggak gitu. Soalnya kasihan kan capek. Kalau dia bilang ya ini main, aku nggak mau main. Udah yang cadangan aja gitu. Kasihan capek mak. Main-main serius-serius tapi kalah. Udah diatur. Iya. Kita tuh punya polisi huru hara ini. Kok banyak kali job polisi di rasaku ya? Ya iyalah, wajar lah. Karena kan istrinya jauh lebih tua daripada dia. Tuntutannya lebih besar daripada yang lain gitu. Harusnya jadi ibunya ya, Mon. Ya. Ya orang kemarin pas nonton konser, gue ngeliat Sandy Ambon datang sama istrinya. Gue ngomong ke Ayu, itu Ambon jadi kayak datang sama tantenya. Gitu. Bukan sama istrinya. Iya, alim banget. Dua-duanya juga alim. Cuma ada penonton yang nanya ke si Sandy, Bang kalau nonton Kahitna di mana? Nonton sama. Sono. Oke, gitu. Maaf, Bang. Kanan iya gitu. Emang nggak jelas ngomong di sini. Gini nih. Belakangnya doang. Belakang doang kayak. Cuma gara-gara situ penonton itu menonton konser Kahitna nanya Mambon, masuk ke dalam nonton konser, lagu cantik kan. Cantik. Hanya berbisik. Bawa akhirnya. Bawa. Keiko. Iya. Keren influencer. Kemarin gue di parkiran nih, mau naik motor sama Idul, kita mau nonton film lah. Mau nonton film nih. Di motor Idul kan Vespa gitu, ada lampunya di depan itu. Iya. Sama orang. Lampu bulat. Bang Ilham, itu emang motor Idul. Sen, kita mau berangkat, Sen. Iya bang, gua ngap. Ngapain? Anjing. Ada orang ngomong ngap anjing. Lu di atas motor. Kenapa lu ngap? Anjing. Banget. Dia ngap. Nggak selesai gitu. Masuk. Udara masuk tapi nggak keluar lagi. Iya. Mendem di dalam. Nggak ada sirkulasi jadinya. Gedek banget gua. Tapi berdasarkan informasi katanya lu juga sempet jadi kepo. Apa kapo? Bukan kepo, kapo. Kapo. Kepo. Kapo tuh apa sih? Kalau kepo tetangga ya. Aduh, kapo tuh apa sih? Kapo tuh orang yang mimpin supporter, yang naik ke atas pagar. Dirijen. Itu sebelum lu jadi pemain bola. Sesudah, udah lagi kompetisi suci waktu itu, Pak. Kompetisi suci kan harus pulang ke Medan waktu itu kan. Nah, pas lagi pulang ke Medan, PSMS main. Ada pertandingan. Nah, aku dekat sama salah satu supporter, sama ketua supporter di Medan, sama ketua Kampa FC aku dekat. Aku bilang aku mau nonton. Bang, sekalian lah Bang, naik ke atas pagar Bang, kata gitu. Ya udah ayo aku bilang gitu. Naik, waktu itu pertandingan rusuh. Nah, aku tuh nggak suka sama supporter yang bikin rusuh. Karena merugikan lah aku. Ya, betul. Karena ada video di mana waktu itu ribut, aku ada bentak orang. Aku kan dari atas pagar. Ya. Rusuh. Ini kan supporter pada manjatin pagar mau masuk. Jadi ada satu orang, dia udah manjat susah nih. Pagar susah. Sengaja ku tunggu dia, biar sampai atas. Aku tengok dia. Sengaja ku tunggu sampai atas. Begitu sampai atas, ku datang. Turun kau. Turun. Aku turun nggak? Aku bilang. Turun nggak? Dia udah kakinya udah sebelah dan dia makan. Iya. Turun nggak? Turun kau. Udah jelas ngomongnya. Karena memang dia waktu itu. Aduh. Dulu belum Sandy Ambon, masih Sandy Medan ya? Dari Bika Ambon. Dari Bika Ambon bisa. Ambon. Iya. Dulu ilah. Jadi kapo. Aku seneng.
Seneng. Sebelumnya juga dulu waktu di Langsa sempat jadi kapal. Aku dekat sama supporter, Pak. Nah, ini ada sedikit pertanyaan serius lah. Apa merujuk dari kasus Kanjuruhan kemarin? Ini juga maksud gua, ini salah satu alasan gua kenapa gua kayak belum tertarik untuk nonton bola? Jadi supporter. Oh, jadi supporter. Di salah satu tim di Indonesia karena ketakutan hal-hal yang seperti itu dan terjadilah kemarin yang menurut gua wah itu luar biasa banget. Nah lu sebagai mantan pemain bola terus pernah juga jadi seorang kapo, lu melihatnya gimana tuh Ki? Kemarin aku pernah bilang juga nih, ada pernah di interview aku bilang ini sebenarnya bukan kasus apa ya kematian massal. Ini sebenarnya dibunuh nih orang-orang ini. Ini pembunuhan nih. Yang bunuh siapa? Ya orang-orang yang harusnya tanggung jawab nih. Supporter yang pertama kali masuk ke lapangan. Supporter yang bikin rusuh. Polisi yang nembakin gas air mata. Panitia penyelenggara yang nggak siap sama pertandingan. PSN. Ya, kok bisa? Si Sandy lagi. Allahu Akbar. Lagi serius. Lagi serius. Tiba-tiba ngaji kan kaget. Tiba-tiba Sandy. Maaf ya Sandy. Boleh nggak kita ngobrol bentar? Boleh nggak? Astagfirullahaladzim. Kayaknya dia cepu deh. Iya kayaknya. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh ya kayaknya. Ya panitia sama federasi yang menyelenggarakan pertandingan ini, kompetisi harusnya bertanggung jawab. Tapi sampai detik ini belum ada yang muncul. Kami minta maaf karena kelalaian kami terjadi tragedi ini. Belum ada. Pada akhirnya saling menyalahkan. Ini nyalahkan ini. Gitu-gitu aja kasusnya sampai sekarang. Kalau itu nggak diusut tuntas, sepak bola Indonesia nggak akan pernah aman sampai kapanpun. Itu aja. Belum lagi yang supporternya buat tim-tim atau pemain-pemain juga. Supporter udah datang, yang meninggal banyak, udah capek dukung penuh segala macam. Pertandingan kalian jual. Itu kan maksudnya ngecewain orang banyak lah. Udah main bola kalau memang ini mau dijadikan bisnis, ya udah bener jadi bisnis aja. Dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik. Karena maksudnya kalau berkaca dari liga-liga di luar negeri, ya mungkin tetap ada, mungkin. Ada banyak Pak kerusuhan ada gitu ya. Tapi karena kan Indonesia sendiri kemarin tragedi Kanjuruhan bukan yang terbesar, ada yang lebih besar dari itu korbannya. Di Peru kan, kalau nggak salah. Iya di Peru. Maksudnya harusnya itu udah jadi pengalaman lah, jangan terjadi lagi di sini. Kayak begitu. Nah ini sampai sekarang nggak ada permintaan maaf, nggak ada apa. Kalau aku ngomong kayak gini pasti nanti banyak yang nyalahin. Kalau aku bilang ya itu bukan salah supporter, itu salah polisi yang nembakkan gas air mata ke arah penonton. Betul, itu salah. Terus kemarin gue bilang kalau seandainya habis pertandingan pulang semua, lah nggak mungkin ada kejadian itu. Terima segala macam, pulang aja. Tapi kan di lapangan memang nggak ada yang tahu. Aku kan melihat apa yang kulihat lah saat itu. Pandanganku seperti itu. Aku berpikir yang simpel-simpel aja. Kalau seandainya habis pertandingan tidak ada rasa kecewa apa segala macam, habis pertandingan pulang selesai semua, ya udah nggak perlu turun ke lapangan kayak begitu pasti semua baik-baik aja. Tapi menang kalah kan biasa. Iya menang kalah biasa. Tapi pasti ada aja yang itu goblok bukan salah supporter segala macam. Bener, bukan salah supporter karena salahnya banyak. Panitia yang tidak buka pintu. Polisi yang nembakin gas air mata walaupun katanya nggak ada ditembakin ke situ padahal videonya ada. Yang malah nyari ada ditemukan botol minuman alkohol segala macam yang dijadiin alasan. Maksudku gentle aja muncul semua. Kami salah, kami minta maaf, kami mundur. Kami salah, kami minta maaf, kami mundur. Udah beres kalau kayak gitu. Ini malah ketakut Indonesia di-ban sama FIFA, nggak bisa main Piala Dunia. Iya. Udah aneh sih. Padahal mah ngaku aja walaupun di ban FIFA kan masih ada Wardah. Iya oh iya. Itu make up. Make up FIFA iya. sama Wardah. Benar. Wardah sama Warohmah kan. Wardah Warohmah. Sama Wa itu. Ya pokoknya kita harapkan yang terbaik. Iya benar. Biar secara apa ya? Secara info gitulah. Secara lingkungannya juga mendukung gitu. Kayak misalkan kita ngajak
keluarga. Iya. Kan olahraga itu butuh regenerasi. Iya. Bagaimana anak kita bisa suka sama olahraga itu kalau misalkan kita nggak coba ajak untuk nonton langsung, lihat bagaimana serunya dan itu aman buat kita semua gitu. Karena kan aku mau jadi pemain bola gara-gara dibawa ke stadion. Nah, kalau nggak dibawa ke stadion mungkin nggak ada niatku pengen jadi pemain bola. Orang dulu cita-cita mau jadi pilot aku kok. Walaupun udah pasti nggak keterima ya. Karena kan pulpen. Memang aku waktu itu daftarnya jadi tinta bang. Jadi tinta. Enang berarti lu ngajak anak lu pas main futsal biar anak lu main futsal? Enggak Pak, main makhluk gratis aja. Iya orang gua nanya bener kan. Nih, kita keluar dari dunia sepak bola, kita balik lagi ke agak lain. Agak lain. Kan nih gua nggak tahu nih Jis, ini lu mau ngapain sih? Pegangan. Ngapain pegangan? Iya memang agak goyang sih. Gempa tahu? Enggak, Deng. Bercandanya gitu lagi. Tahu dia orang. Iya. Enggak apa namanya? Film agak lain. Bukan Ngeri-ngeri sedap. bukan sedang apakah ada fenomena baru di teman-teman stand up dari yang personal akhirnya mereka bikin grup. Oh, GJLS agak lain. Terus apalagi tuh? grup stand up banyak. Bukan grup stand up, maksudnya bikin grup gitu. Iya, banyak. GJLS, agak lain. Ada itu Yang Popon sama Sohibul Diksi. Sohibul Diksi. Betul, kayak gitu-gitulah maksudnya. Yang stand up apa lagi? Saya nggak tahu. Senin Kemis. Senin Kemis. Senin Kemis. Nah, pokoknya ada lah ya. Ada, Pak? Nah, Kenapa? Karena apa lu nanya kan? Kenapa ada kan? Iya. Jawabannya karena mereka males stand up. Mereka jadi yang nge-grup. Emang anjing orang-orang ini. Suka kali. Kenapa? Mesti tahu yang bener. nah, tapi masalahnya kan kalau yang namanya udah bikin satu grup harusnya kerjaan itu barengan. Iya. Nah, kenapa kemarin pas ada film lu nggak diajak? Ya namanya itu. Kenapa aku nggak diajak? Kenapa? Ya karena bandnya anjing, udah itu aja. Gak ada jawaban lain udah. Bandnya memang gak ada otaknya. Aku kan bukan pemain. Tapi kan kau diajak MC Lah kan, premier. aku kayaknya ada kontrak, kayaknya bandnya nih ya, ngajuin semua segala macam. Ngeri-ngeri sedap kan? Ngeri-ngeri sedap. Iya. Pemainnya ini, ditanya Oki mana? Oki nanti tim promo. Nah, makanya aku nggak diajak, aku promo aja memang. Promo aja. Terus kan filmnya sukses. Sukses. Pasti kan mereka pas lagi mau tag podcast, Jegel, Boris, Benny tuh ngomong, film kita wah ini wah next gini wah gitu. Kau ngapain tuh? Aku maki aja lah bang. Orang tuh sering kali gini. Lagi ngobrol, kemarin enak kali jadi sedap ya segala macam. Ya Oki nggak ada ya gitu. Aku memang anjing kalian semua. Iya memang nggak ada aku, tapi maksudnya udah nggak usah diomong-ngomongin lagi. Kemarin bikin konten kami ke Danau Toba, jalan. Aku tuh ada memang anjing kali kontennya. Aku dibawa ke lokasi syuting mereka. Oh, kami di sini nih, scene ini di sini nih. Aku kayak bangsat. Aduh. Pertemanan tidak sehat. Tapi ya sudah berdamai dengan kondisi itu. Nggak pernah ada masalah Pak. Aku bener-bener nggak ada. Aku support dari awal sampai sekarang. Itu malah jadi gimikanku. Kayak kemarin agak lain dapat beberapa nominasi FFI gitu. Aku tuh sering tuh belakangan bikin poster sendiri gitu Pak. Aku tempelin aja fotoku. Kayak film CTS lagi jalan. Kalian foto rame-rame kan satu keluarga. Kan ada aku jongkok gitu, aku edit sendiri. Itu cara Oki berdamai ya. Yang terakhir aku ada yang FFI kan? Ki, lu nggak bisa buka paspor handphone orang ini. Iya. Ada, aku dapat nominasi banyak. Film festival. Iya. Tapi aku semua Pak. Nominasinya dia semua Pak. Si goblok. Nih lihat nominasinya dia semua sendiri. Mana kamera ini? Nah, Parinsar Tuh. Segitunya. Lu pada kayak- akhirnya udah jadi gimmickku aja jadi Pak. mainannya ya. Jadi mainanku. Ini film ngeri-ngeri sedap. Masuk kualifikasi wakilkan Indonesia Piala Oscar. Iya. Aku ada di bingkai Iya, tapi di bingkai di belakang. Iya, ada di bingkainya. ada. Aku tuh bagian keluarga. Iya, benar. Tuh ada tuh.
Muncul. Ah, itu nominasi. Piala wartawan kan kemarin Piala. ya. Enggak, kalau yang ini festival film India tuh. Film Iya. Festival film India. Nominasi Piala Derita 2022. Tuh, agak berat nih pesaingnya. Oh iya? Ya belum tentu menang aku, itu kan pesaingnya bagus. Ya kan lu juga. Lu semua. Nah. Gitu, sekarang nggak jadi bahan itulah bercandaanku. Dan seneng aja jadi ada punya materi gitu. Orang-orang pada bilang malah lebih ke almarhum sih. Kayak almarhum orang India. Iya. Jadi kayak keluarga ngumpul lagi ngedoain kayak gitu. Karena sedih. Udah benar-benar aku benar-benar sesupport itu, Pak. Nggak ada masalah sama sekali. Karena mereka, aku tuh terkejut lah, terutama sama Imaginary ya, PH-nya. PH. Aku kayaknya satu-satunya orang yang tidak ada di film tapi dibikinkan poster resmi. Aku ada poster resmi, Pak. Memang gimikan anjing sih memang. Aku dibikinkan poster resmi. Film tersebut. Film Ngeri-Ngeri Sedap tuh ada posterku. Oke. Ini kan kalau apa Domu anak pertama Oh iya, tapi iya, gini-gini. Gabe ini. Pas giliran aku Oki, Iya. anak siapa? Oh jadi memang kayak udah Iya, bagian pemain dari cadangan gitu-gitu. Yang aku terkejut adalah itu oke lah ya. Kemarin mereka kan filmnya bagus, dapat bonus lah dari Imaginary. Lah aku dikirimin juga, Pak. Aku ditransfer sama Pak Dipa. Cek rekening gitu. Apa Pak Dipa? Udah tuh ada uang dikit. Wah banyak nih nggak dikit. Apa nih Pak Dip? Ku bilang, ah iyalah bagi-bagi ada bonus dikit, Ngeri-Ngeri Sedap. Wih keren dalam hatiku. Jadi udah kayak keluarga. Udah kayak Dan keluarga. karena alasan keluarga juga dengan stand up Indo, uang bonus itu nanti buat stand up Indo.